Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Taris Alamin, NPM 200303209. Di sini saya akan memberitahu atau membacakan tentang pengenalan sistem komputer. Yaitu apa itu sistem komputer? Sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk satu sistem, yaitu sistem komputer. Sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu yang pertama ada satu komponen alat masukan input device. Yang kedua, komponen alat pemproses processing device. Dan yang ketiga, ada komponen alat keluaran output device. Yang keempat, komponen alat simpanan luar storage. Yang kelima, komponen pendukung. Selanjutnya ada alat masukan. Alat masukan input device atau alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran untuk menampilkan hasil. Dan alat I atau O demikian disebut terminal atau kabel. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice recognizer. Yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard juga dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Secara fisik, keyboard terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama keyboard serial menggunakan DIN 5 male dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Gambarnya ada di sini ya, gambar port pada keyboard serial. Dan yang kedua ada keyboard PS2, biasanya digunakan pada komputer ATX. Dan saat ini yang paling banyak dipergunakan, pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat, sebab port yang dimiliki sama dengan port untuk mouse. Ini gambarnya ada di bawahnya ya. Yang ketiga, keyboard wireless. Jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi, ataupun Bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan komputer dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Keyboard USB. Keyboard USB itu seperti sektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Keyboard USB itu beda ya sama keyboard ini yang memancarkan pemancar dan penerima itu dipasang seperti kabel Bluetooth atau pada CPU nih. Kalau USB itu secara langsung dia. Yang kelima ada keyboard virtual. Keyboard virtual, apa itu keyboard virtual? Keyboard virtual adalah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau touch yang ada pada keyboard biasa. Dan ada pointing device. Yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah yang pertama mouse, touchscreen, like pen, digitize graphic tab.
Touchscreen itu sendiri yaitu layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Itu touchscreen. Dan like pen yaitu menyentuh layar monitor dengan pena. Posisi sentuhan di layar akan lebih cepat dan teliti. Digitize Graphic Tablet digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen atau pena. Ada juga scanner. Scanner merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung tipe scanner yang digunakan. Ada tipe moving scanner, ada tipe hand scanner, dan tipe flatbed scanner. Ada juga sensor. Sensor sendiri merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah AD atau C yang selanjutnya diproses oleh komputer. Dan juga ada juga kamera digital, salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer itu sendiri. Ada juga kamera recorder atau camcorder, sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Dan ada juga voice recognizer, biasa disebut space recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia seperti voice note. Ada juga alat pemroses. Alat pemroses atau processing device yaitu di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memperoleh data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output itu sendiri. Alat pemroses terdiri dari satu central processor atau CPU, dua main memory, dan tiga I/O unit. Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari tiga bagian utama, yaitu unit kendali, unit aritmatika dan logika, dan ketiga unit penyimpanan berukuran kecil. Memori utama, main memory. Memori utama terdiri dari yang pertama random access memory atau RAM, yang kedua read only memory atau ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Sedangkan ROM, memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Ada juga alat keluaran. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk. Yang pertama, tulisan, huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Yang kedua, image atau gambar atau juga bisa disebut istilah grafik. Yang ketiga, suara, musik, atau bahan pembicaraan atau omongan. Dan alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Apa itu hard copy device? Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Jenis-jenis printer. Yang pertama down metric, inkjet printer, 3, dan laser. Ada juga plotter, alat cetak yang mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Di bawahnya soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft
yang berupa sinyal elektronik, contoh soft copy device, monitor, dan kedua speaker. Monitor dan speaker. Monitor CRT, monitor CRT dan monitor layar datar. Ini ada ya gambarnya, mohon maaf tidak bisa menjelaskan. Ada juga alat simpan luar. Eksternal memori ataupun eksternal storage adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, eksternal memori mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memori. Hanya saja bedanya, internal memori terletak dalam CPU dan eksternal memori berada di luar CPU. Data-data yang tersimpan dalam eksternal memori bersifat tetap, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis eksternal memori cukup banyak, yaitu yang pertama ada floppy disk, hard disk, compact disk, dan digital versatile. Yang keempat magnetic tape, dan yang kelima flash disk. Apa itu floppy disk? Cakram liuk atau disket bahasa Inggrisnya floppy disk adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetik bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Media yang dipakai menulis data pada floppy adalah floppy drive. Floppy disk ada dua macam, yaitu floppy 525 dan floppy 1,44. Ada juga penyimpanan hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu ATA, yang kedua SATA, yang ketiga SCSI. Apa itu ATA? Advanced Technology Attachment, dan SATA Serial ATA, dan SCSI Small Computer System Interface. ATA dan SATA biasanya digunakan untuk personal, sedangkan SCSI itu untuk server. Perhitungan kapasitas hard disk. Misalkan HDD dengan kapasitas 320 GB, yang dimaksud dengan 30 GB itu adalah 300 juta 20 juta basis pas. Sedangkan hitungan sebenarnya 1 GB itu bukan 1000 MB, tapi 1 GB sama dengan 1024 MB, dan 1 MB 1000 KB, tapi 1 MB sama dengan 1024 KB, dan 1 KB bukan 1 bytes, tapi 1 KB sama dengan 1024 bytes, sehingga 320 juta bytes sama dengan 298 GB. Dengan perhitungan 320 juta atau 1024 sama dengan 312.500 juta KB sama dengan 375 MB sama dengan 298 GB. Sedangkan kalau yang 80 GB juga sama, 80 GB sama dengan 80 juta bytes pas, 80 juta atau 1024 sama dengan 78.125.000 KB sama dengan 76.000
294 MB sampai dengan 74,5. Dan di bawahnya ada compact disc atau CD. Compact disc adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpanan data yang dikenal sebagai CD-ROM, serta untuk media yang dapat ditulis sekali maupun berulang-ulang CD atau RW, sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CDR drive dan CDR atau W drive. Ada DVD, digitalversite disc. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD juga berkembang menjadi DVD-R dan DVD-RW, sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada DVD dinamakan DVD-R drive dan DVD-RW drive. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau berbicara atau kurang dipahami. Saya mohon maaf. Tutur kata, tutur salam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.